ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan pengajian rutin sampai menjelang azan isya. Jamaah Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, berkah, rahmat dan hidayah yang semua itu bercampur menjadi satu, menjadi pemberian Allah yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Yang sifat Rahman dan Rahim Allah ini senantiasa Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang mau mensyukuri terhadap karunia nikmat dari Allah yang begitu besar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita pula menjadi orang-orang yang masih dalam bimbingan Allah dengan hidayahnya. Ya alhamdulillah kita sampai pada malam hari ini masih tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing dengan petunjuknya. Dan alhamdulillah hidayah itu masih Allah berikan kepada kita. Terbukti dengan masih bisanya kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini kalaulah bukan karena hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah, barangkali kita memilih sholat di rumah atau naudzubillah meninggalkan sholat. Maka hadirnya Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Jihad di rumah Allah ini melaksanakan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita masih terus dibimbing hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Allah tidak mengutus lagi seorang Nabi dan Rasul
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam sudah sempurna. Islam sudah kafah dengan selesainya tugas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, beruswah kepada beliau sebagai nabi yang Allah utus terakhir dan nabi yang memberikan petunjuk kepada kita kepada ad-dinul haq, agama yang benar, yaitu dinul Islam, agama Islam yang dengannya Bapak Ibu sekalian kita dipertemukan Allah di rumah Allah ini dengan nikmat Islam. Sampai hari ini yang masih menghujam pada hati kita, pada diri kita, kita masih dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini. Kita dipersaudarakan oleh Allah di dunia ini, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang beriman lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam yang cerah ini saya tertarik untuk menyampaikan satu kajian secukupnya waktu, membahas tentang bagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Quran manusia alim yang dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, orang biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dia adalah seorang budak hitam. Tapi orang biasa ini namanya Allah abadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama surat. Ayo, siapa dia? Luqman. Wajib Luqman. Ikut nama beliau. Insya Allah orang soleh ini Wajib Luqman. Nama lengkapnya Luqman, tapi mendapatkan gelar Al-Hakim. Maka nama yang terkenal adalah Luqmanul Hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang menarik dari orang solih yang namanya Luqman ini, yang dia hidup jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tapi Allah abadikan namanya dan kisahnya dalam Al-Quran. Ini kalau bukan orang yang luar biasa, nggak mungkin. Maka menarik ini untuk dibahas. Jamaah ini dimuliakan Allah. Apa yang menarik dari kisah Luqman? Yang menarik dari kisah Luqman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana metode ataupun cara yang dilakukan oleh Luqman dalam mendidik anak, atau buah hati. Luqman mengajarkan kepada kita selaku orang tua, dan kita juga seorang anak, itu menjadi orang tua dan anak yang soleh. Ini menarik, dan kita nanti banyak belajar dari
firman-firman Allah yang menceritakan tentang perjalanan Luqman. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas lebih mendalam terkait dengan metode apa yang digunakan Luqman untuk mendidik anak agar menjadi anak yang saleh dan salihah, perlu kita sama-sama pahami, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita semua ini adalah hakikatnya anak. Betul nggak Bapak Ibu? Walaupun sudah ada yang jadi bah-bah di sini, ada yang jadi bapak-bapak, ada yang sudah punya cucu. Sampai kapanpun yang namanya anak itu tetap anak. Ya Bapak ya. Sampai kapanpun yang namanya anak itu tetap anak. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sampai kita meninggal pun kita ya anak. Dan hari ini kita anak juga sebagai orang tua. Ya anak, ya orang tua. Ini yang harus senantiasa kita pahami bersama, bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, status kita, kita adalah seorang anak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan Islam, Islam memandang ketika kita berkeluarga, tentu harapan orang yang berkeluarga, dan ini salah satu tujuan orang berkeluarga, itu adalah mempunyai anak. Dan di dalam pandangan Islam, anak itu pertama adalah nikmat atau karunia yang besar, dan yang kedua adalah amanah. Dua hal ini harus senantiasa dipahami oleh kita orang tua hari ini, bahwa kita yang Allah berikan anak, keturunan, ketahuilah itu adalah bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua. Nikmat besar Bapak Ibu, bukan musibah ya punya anak itu. Maka semakin banyak anaknya, semakin besar nikmat Allah. Jangan sampai ada orang tua berkeluh kesah, entah sama siapa keluh kesahnya, ketika anaknya sudah 5, istrinya mulai hamil lagi. Waduh, hamil lagi istri saya. Nanti ngasih makannya kayak mana ini? Seolah-olah yang ngasih makan itu kita, Bapak Ibu. Padahal jelas dalilnya, setiap anak Adam yang namanya manusia lahir ke muka bumi ini, jauh-jauh sudah Allah tetapkan di antaranya adalah rizki. Maka tidak boleh orang tua itu berkeluh kesah, kalau bahasa Jawanya sambat, ketika Allah takdirkan diberikan nikmat anak, apalagi yang masih muda-muda kayak Ustaz Mukhlis. Anaknya berapa Ustaz Mukhlis? 2. Masih 2. Lampuak. Mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua nyesel.
Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam anak itu adalah nikmat. Ya. Ini yang harus kita paham. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan anak itu dengan istilah zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, nikmat dunia. Ya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Allah katakan dalam Al-Quran, anak itu adalah zina. Zina itu perhiasan. Maka apa sikap kita? Semestinya ketika hidup kita ini Allah berikan perhiasan. Kira-kira kalau Allah berikan perhiasan harusnya senang apa susah? Senang. Maka Allah istilahkan anak itu sebagai zina, perhiasan. Jadi sebuah keluarga itu dikatakan keluarga yang harmonis, bahagia itu biasanya unsurnya adalah ada anak. Ya. Rapatnya sugih rapopo. Sugih bondo rapopo, yang penting sugih anak. Iya. Jadi keluarga itu apa ya? Keluarga itu akan keluarga itu akan bahagia ketika rumah tangga itu ada perhiasannya. Dan Allah katakan di antara perhiasan dalam rumah tangga itu adalah anak. Bahkan Pak, Bu, ini berdasarkan survei, banyak keluarga itu Bapak Ibu ya, suami istri itu masih bertahan itu karena masih beratin anak. Maka anak itu sebagai apa ya? Pengikat sesungguhnya. Kalau ada suami istri cekcok gitu Pak, kalau dia sudah punya anak-anak gitu, mau ngambil keputusan yang dibenci Allah namun boleh, misalnya keluar kata cerai, itu pasti yang diberatin anak. Ya. Ini luar biasanya anak Bapak Ibu. Bahkan di apa ya, kalau bahasa Jawanya itu direwangi. Direwangi itu apa? Dibela-belain, cari ma'isyah ya, agar anaknya, keluarganya bisa makan, bisa sekolah, apapun dilakukan sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Allah mengatakan anak itu sebagai zinatul hayatid dunya, anak adalah perhiasan kehidupan dunia, maka sebagaimana semestinya yang namanya perhiasan itu harus dijaga. Itu yang pertama. Ketika Allah mengatakan anak sebagaimana perhiasan dunia, maka kewajiban orang tua terhadap anak itu menjaganya agar anak ini tetap dalam kondisi fitrah. Apa fitrah Bapak Ibu?
Dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, para ahli hadis mengatakan makna fitrah itu adalah al-Islam. Jadi setiap bayi itu terlahir Islam. Orang tuanya nanti yang akan punya kewajiban menjaga keislamannya. Jadi fitrahnya anak itu Islam. Maka orang tua berdosa di hadapan Allah, dan tanggung jawab ini besar ketika anaknya tumbuh berkembang tidak sebagaimana fitrahnya. Maka perhiasan ini harus dijaga, Bapak Ibu sekalian, dirawat. Sifat perhiasan itu menyenangkan, dirawat. Yang ketiga, perhiasan itu menyenangkan. Diibaratkan atau diumpamakan kita punya perhiasan emas murni 1 kilogram yang kita dapatkan dari hasil jerih payah berdagang. Duitnya kalau disimpan di bank, kalau nggak dipakai nanti diblokir, akhirnya dibeliin emas. Memang kalau orang pinter itu pasti dia pengennya investasi itu emas kalau bicara dunia. Yang pertama emas, yang kedua tanah. Kalau uang di bank itu nggak mudah-mudah. Ya. Kalau emas pasti naik. Maka ketika kita memiliki, andaikan kita memiliki emas 1 kilogram, itu pasti setiap waktu kita pengen membukanya, pasti senang melihatnya, betul nggak Bapak Ibu? Maka begitu juga dengan anak. Semestinya, ini semestinya ya. Ketika Allah katakan anak sebagaimana zinatul hayatid dunya, maka ketika melihat anak, karena Allah katakan anak adalah perhiasan, semestinya kita itu senang kalau melihat anak. Baik anak kita masih kecil, dewasa, sampai anak kita tua. Nah ini yang agak susah menjaga senang kepada anak, bahagia lihat anak itu ketika sudah mulai remaja, dewasa, sampai anak kita berkeluarga, kita itu masih senang kepada anak. Ini luar biasa. Umumnya senang sama anak itu kalau masih kecil. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau masih kecil itu disayang, saking sayangnya kadang lupa sama anaknya sendiri. Timang-timang itu kadang-kadang timangnya anaknya siapa ini, padahal anaknya sendiri. Saking senangnya. Anak gede terus duwe putu. Nah, sekarang lebih senang cinta sama cucunya. Mas Balit ya. Anaknya wis biyen imut-imut saiki amit-amit cucunya. Biasanya kakek nenek itu lebih sayang dengan cucunya karena masih lucu-lucunya. Tapi sebenarnya dalam agama, anak sampai kapanpun semestinya harus menyenangkan bagi orang tuanya. Ada tipe orang itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak ada di jamaah kita. Ada tipe orang, model orang itu kalau sama anaknya orang lain itu sayangnya luar biasa. Kalau nyanjung-nyanjung anaknya orang itu, kalau di luar rumah itu ramahnya luar biasa. Giliran masuk rumah sendiri hawanya pengen marah aja. Ada nggak orang kayak gitu? Di rumah itu ngobrol sama anak itu kayak orang bertengkar. Jadi ya nggak bertengkar, sebenarnya kaku gitu. Ini harus dikoreksi ini. Nggak boleh seperti itu. Anak itu sampai kapanpun anak, dan anak kalau kita bisa menjadikan anak itu
menjadi anak yang betul-betul zinatul hayati dunia sampai kita meninggal dunia dan mampu kita untuk menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan anak itu akan menjadi investasi akhirat bagi orang tua. Pertama, anak adalah nikmat. Yang kedua, anak dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam itu adalah amanah. Anak dalam pandangan Islam itu adalah amanah. Tahu Bapak Ibu, yang namanya amanah itu harus diapain? Tahu makna amanah? Bapak Ibu? Tanggung jawab. Iya. Dalam agama, anak itu selain menjadi nikmat dan perhiasan, hal yang penting harus senantiasa dipahami orang tua bahwa anak itu adalah amanah. Amanah yang besar, amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Anak dikatakan amanah yang besar karena anak itu harus dirawat, harus dijaga dengan penjagaan yang baik, dengan penjagaan yang ketat, agar anak ini tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh dan salehah. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa kita selaku orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Keluarga inti itu adalah anak dan istri dari pinteran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini Pak, betapa besarnya amanah orang tua. Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan menjaga. Ini memang berat Bapak Ibu. Berat betul menjadi orang tua itu. Tapi balasannya setimpal dengan beratnya amanah yang Allah berikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min salas. Ini apa Bapak Ibu? Imbalan yang setimpal kalau kita itu bisa amanah mendidik anak sehingga menjadi anak yang saleh dan salehah. Kata Rasulullah, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqah atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini yang saya katakan setimpal tadi, aw waladin shalihin yad'ulah. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya, maka ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Lainnya putus, sholatnya putus, ya, pahala puasanya putus, pahala zakat hajinya putus. Tapi doa anak yang saleh ini tidak akan putus Bapak Ibu sekalian, mengalir terus. Dan bisa jadi kita nanti diangkat oleh Allah ke dalam derajat yang tinggi, diringankan siksa kita di hadapan Allah karena doa anak-anak kita yang saleh ketika kita sudah meninggal dunia. Investasi mana yang besarnya melebihi besar
rasanya kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Tapi sekali lagi berat tanggung jawab ini. Amanah ini berat. Kita nggak boleh nyerah. Ini kita sebagai orang tua, juga sebagai seorang anak. Ya, kita yang sudah pengalaman punya anak, ya, kita harus maksimal, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada di antara kita menyekolahkan anak untuk belajar tapi tujuannya dunia. Kalau kita memerintahkan anak untuk thalabul ilmi, tujuannya supaya anak itu paham agama. Jangan tujuan menyekolahkan anak supaya anak nanti kalau selesai sekolah bisa cepat dapat kerjaan. Bapak Ibu, kalau masalah kerjaan, sekolah nggak sekolah, kalau mau bekerja tetap dapat kerjaan. Kita harus yakin itu. Tapi kalau namanya ilmu agama, kalau tidak dipelajari, anak nggak paham agama, na'udzubillah, kalau anak nanti tidak bisa mendoakan orang tuanya, kalau nggak bisa menjadi anak soleh. Bapak Ibu, kalau anak kita nggak soleh, nggak bisa doain orang tuanya. Yang doain orang tuanya itu anak yang soleh-soleh. Kalau nggak soleh-solehah, jangankan doain orang tuanya, dirinya sendiri aja nggak dia doain. Maka kalau di suasana Agustusan ini ada semboyan NKRI harga mati, maka terhadap anak kita juga harus punya semboyan anak soleh harga mati. Harus soleh. Kalau nggak soleh nanti membawa petaka bagi orang tuanya. Sesoleh apapun orang tua, kalau anaknya tidak dididik menjadi anak yang soleh, nanti akan menjadikan orang tua itu berat hisabnya di hadapan Allah. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka belum ada kata terlambat. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu sekalian belum sering ngaji taklim, sehingganya anaknya sekarang sudah pada berkeluarga, tidak begitu paham agama, belum terlambat. Masih ada cucung-cucungnya. Ayo kita sekolahkan di lembaga-lembaga agama yang akan membentengi anak-anak kita dari derasnya arus teknologi yang sangat luar biasa dan bahaya ini. Maka semboyan kita apa tadi? Anak soleh harga mati. Harus jadi anak soleh. Memang berat Bapak Ibu, perlu pengorbanan. Jangan berseri terhadap apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang Allah nilai itu bukan hanya sekedar hasilnya, tapi usahanya. Ustaz, hari ini susah didik anak untuk sholat itu Ustaz. Betul Bapak Ibu. Anak sekarang kalau disuruh sholat, disuruh ngaji, bilangnya apa? Iya, tapi iyanya itu tidak langsung bergerak. Tahu-tahu lupa gitu kan? Mana ada sholat subuh jam 8 pagi? Sholat duha itu. Tapi karena malamnya bergadang, subuh sudah dibangunin orang tuanya udah bangunin, sudah habis dibangunin, tinggal di masjid, orang tuanya ke masjid, anaknya tidak bangun. Ini, maka memang berat. Jangan sekali-kali menawarkan kepada anak, apalagi masih tamatan SD mau SMP, nah kamu mau sekolah kemana, orang tuamu dukung. Tapi carilah pendidikan agama yang baik, setengah dipaksa kalau bisa. Karena masih SD Bapak Ibu. Kalau masih SD suruh milih yang enak-enak, tidur di rumah, makan enak, bisa main HP terus.
Tapi nanti menyesal orang tua kalau anak tidak paham agama, orang tuanya sudah tua dibentak-bentak. Ayah jangan di sini, ayah sama adik aja yang di sana. Padahal ayahnya sudah tua renta. Ayah tidurnya di belakang kamar belakang, ada yang dekat kamar mandi. Pengap. Naudzubillah. Kalau anak yang soleh tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Kita bisa merasakan nanti ketika kita menjadi orang tua dan anak-anak kita sudah tumbuh besar. Dua poinnya. Anak yang Allah berikan kepada kita, pertama adalah nikmat, karunia, perhiasan yang harus kita pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita sayangi. Dan yang kedua, anak adalah amanah. Amanah besar yang Allah berikan kepada kita. Apa metodologi Luqman dalam mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah, dan sehingganya Luqman Allah abadikan di dalam Al-Quran? Ini belum bisa kita jelaskan karena memang panjang, ada beberapa poin. Tapi mukadimah pada malam hari ini cukup menjadi pengantar bagi kita bahwa orang tua harus menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah masuk isya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mari kita terus semangat mendidik anak-anak kita dalam masalah agama agar kelak di kemudian hari anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustaz Rahman. Marilah tutup majelis pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر